Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang Kedua Universitas Negeri Jakarta pada program studi pendidikan biologi yang beranggotakan saya sendiri, Syera Nurul Mutia, dan kedua rekan saya, Diani Waldan Ashifa dan Laras Indah Harjanti. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal inovasi pada mata kuliah Design Thinking. Pendekatan Design Thinking kami implementasikan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik di tempat kami melaksanakan PPL 1, yaitu di SMA Negeri 93 Jakarta, khususnya dalam pembelajaran biologi. Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah kami lakukan, terwujudlah media belajar berupa modul Merdeka pada materi sistem reproduksi yang dapat digunakan dalam menunjang pembelajaran biologi dan di mana media ini didesain sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Latar belakang dari proposal inovasi yang kami buat tentunya berlandaskan atas berbagai problematika yang terjadi dalam dunia pendidikan. Tentunya hal tersebut tidaklah asing bagi kita ketika kita mendapati berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam dunia pendidikan. Namun dalam konteks ini, kelompok kami lebih menekankan kepada proses pembelajaran yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran biologi. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa sih makna pendidikan itu sendiri. Pendidikan merupakan usaha sadar dalam mewujudkan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Berkesesuaian dengan pendapat dari Ki Hajar Dewantara, beliau berpendapat bahwasanya pendidikan haruslah menuntun segala kodrat yang ada pada diri setiap individu agar kelak mereka bisa sebagai individu maupun sebagai anggota di masyarakat mencapai kebahagiaan maupun keselamatan setinggi-tingginya ketika mereka mengenyam bangku pendidikan. Tentunya, instansi pendidikan maupun unsur yang ada di dalamnya, salah satunya ialah guru, diharapkan dapat memiliki kemampuan dalam mengemas pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Nah, hal tersebut dapat diimplementasikan melalui pendidikan yang memerdekakan. Di mana pendidikan yang memerdekakan ini sendiri bertujuan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki dari setiap individu atau dari setiap peserta didik itu sendiri. Pendidikan yang memerdekakan dapat terwujud melalui konsep merdeka belajar, yang dimana konsep ini berfokus pada materi-materi yang esensial dan fleksibel yang sesuai dengan minat maupun bakat serta kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Dalam pengimplementasiannya, pendidikan yang memerdekakan tentunya sangat berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, karena pada dasarnya proses pembelajaran menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan. Namun, pada praktiknya tentunya kita sebagai guru pasti akan menemui berbagai permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi selama kegiatan pembelajaran terjadi. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat terjadi karena faktor internal maupun faktor eksternal. Namun, sebagai seorang guru kita perlu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi agar apa? Agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan maksimal. Dalam menemukan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, guru dapat melakukan berbagai pendekatan untuk mengetahui informasi-informasi terkait permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Salah satunya melalui pendekatan design thinking. Design thinking merupakan pendekatan yang dapat menciptakan inovasi dengan berfokus pada human center design atau user center design. Dalam hal ini, human center design itu adalah peserta didik kita sendiri. Dalam hal ini, peserta didik adalah fokus utama kita dalam memecahkan maupun menemukan masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran biologi. Yang diharapkan dengan penerapan design thinking, segala permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran biologi dapat ditemukan solusinya sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal dan tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan maksimal dan terwujudnya pendidikan yang memerdekakan. Tahapan-tahapan dalam design thinking kami lakukan untuk menemukan apa saja permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, khususnya dalam mata pembelajaran biologi, sehingga nantinya kami dapat mengidentifikasi masalah tersebut dan mencarikan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal ini, kami membuat suatu produk yang nantinya diharapkan dapat menjadi sumber belajar maupun dapat menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam pembelajaran biologi, khususnya di SMA Negeri 93 Jakarta sebagai tempat PPL kami berlangsung.
Pada pengimplementasiannya, design thinking memiliki 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu fase empathize, langkah yang kedua yaitu fase divine, langkah yang ketiga yaitu fase ideate, langkah yang keempat yaitu fase prototype, dan langkah yang terakhir yaitu fase testing. Untuk fase empathize dan fase divine masuk ke dalam perumusan tujuan, di mana untuk langkah yang pertama yaitu fase empathize, fase ini melibatkan pendekatan terhadap peserta didik yang bertujuan agar kami dapat mengerti apa yang sebenarnya mereka inginkan, khususnya dalam pembelajaran biologi. Pada tahapan ini, kami melakukan wawancara ID atau yang dikenal dengan in-depth interview, di mana wawancara ini kami lakukan dengan strategi ekstrim dan lens untuk mengambil data kualitatif terkait karakteristik peserta didik dan membangun empati kepada peserta didik. Setelah kami melakukan fase empathize, kami akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu fase divine, di mana pada fase ini segala informasi yang telah kami dapatkan pada tahap fase empathize akan dikumpulkan dan dianalisis yang kemudian akan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan kami identifikasi, di mana tahapan ini akan membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada karena telah dilakukan penetapan masalah. Hasil dari ID atau in-depth interview dari tahap empathize akan menghasilkan crafting insight. Pada fase empathize, kami menggunakan wawancara ID untuk mengetahui sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dan permasalahan-permasalahan yang mereka alami khususnya dalam proses pembelajaran biologi. Dalam fase ini, sasaran yang kami wawancarai yaitu dengan total jumlah peserta didik yaitu 8 peserta didik dari kelas 11-4. Kami menggunakan strategi ekstrim dan lens, di mana hal ini sebagai upaya dalam menentukan produk terbaik yang akan kami buat dan bermanfaat serta dapat menunjang kegiatan pembelajaran dan sesuai dengan karakteristik keseluruhan dari peserta didik. Penentuan ekstrim dan lens ini didasarkan pada hasil belajar dan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran biologi, di mana untuk ekstrim kanan itu diwakili oleh peserta didik dengan nilai rata-rata biologi di atas rata-rata kelas, kemudian mereka memiliki tingkat motivasi belajar yang tinggi. Kemudian untuk narasumber ekstrim kiri diwakili oleh peserta didik dengan nilai rata-rata biologi di bawah rata-rata kelas dan mereka memiliki motivasi yang rendah dalam pembelajaran biologi. Hal tersebut kami dapatkan berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan melalui guru Pangmong. Untuk hasil wawancaranya dapat dilihat pada presentasi ini, di mana untuk narasumber ekstrim kanan, peserta didik cenderung mandiri dalam menyikapi kegiatan pembelajaran. Selain itu, peserta didik mampu mencari materi dan bahan belajar dengan baik. Peserta didik juga sadar akan kewajiban mereka dalam kegiatan pembelajaran dan mereka mengharapkan pembelajaran berupa media pembelajaran visual. Untuk narasumber ekstrem kiri, mereka cenderung tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran, kemudian mereka juga memiliki inisiatif dan kemandirian yang rendah. Selain itu, motivasi belajar mereka juga rendah, namun mereka mengharapkan bahwa pembelajaran biologi diharapkan dapat memiliki model dan media pembelajaran yang dapat membuat mereka aktif dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Untuk langkah yang kedua, kita akan masuk ke fase divine, di mana pada tahapan ini, segala informasi yang telah kami dapatkan pada tahap sebelumnya, yaitu fase empathize, akan kami analisis sehingga kami dapat menentukan masalah inti yang akan kami identifikasi, di mana dalam tahapan ini akan sangat membantu kami dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada karena telah dilakukan penetapan masalah. Dari hasil fase divine didapatkan yaitu crafting insight, di mana crafting insight ini berisi yaitu ternyata peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang interaktif dalam membantu proses pembelajaran biologi. Ternyata peserta didik membutuhkan model pembelajaran berbasis student center sehingga mereka dapat aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, ternyata peserta didik dapat menyukai pembelajaran dengan menggunakan media belajar visual seperti video, gambar, dan yang terakhir, ternyata peserta didik mengharapkan media pembelajaran yang dapat mudah diakses atau berbasis teknologi. Ya, selanjutnya adalah solusi dan inovasi. Pada solusi dan inovasi ini adalah fase ideat.
fase ideat yang pertama ada mengeksplor berbagai alternatif ide yang dapat menjadi solusi dari sebuah masalah atau kebutuhan. Di mana fase ideat ini kami menemukan ide-ide dari permasalahan-permasalahan yang muncul baik dari ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Kemudian pada fase ideat ini juga kami mendapatkan ide-ide beserta masukan dari teman kelas, dosen pembimbing, dosen pembimbing mata kuliah dan juga guru pamong di sekolah. Kemudian setelah ide-ide tersebut dikumpulkan, kami mengerucutkan ide-ide tersebut menjadi sebuah desain challenge. Desain challenge ini merupakan ide akhir yang spesifik terkait kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan profil pengguna. Kemudian selanjutnya di sini ada lembar kerja ideasi. Jadi ini adalah ide-ide yang muncul sebelum dikerucutkan menjadi desain challenge. Di sini ada crafting insight-nya dulu. Bagaimana kita bisa membuat media perangkat pembelajaran biologi yang interaktif dan inovatif agar siswa kelas 11 dapat aktif dalam proses pembelajaran dan lebih memahami materi pembelajaran. Ide yang pertama itu ada membuat media pembelajaran berbasis video interaktif. Ide kedua ada membuat modul belajar interaktif dalam bentuk flipbook pada mata pelajaran biologi. Yang ide ketiga ada membuat media pembelajaran monopoli untuk meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi tingkat organisasi kehidupan. Yang ide keempat ada membuat media pembelajaran diorama untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam materi ekosistem. Kemudian ide yang kelima ada membuat media pembelajaran ILKPD interaktif pada mata pelajaran biologi. Ide keenam ada membuat labeling pada tumbuhan sekitar sekolah untuk memudahkan dalam mempelajari materi plante. Ide ketujuh ada membuat media pembelajaran berupa modul Merdeka Belajar yang terintegrasi dengan sumber belajar digital. Kemudian yang terakhir ada membuat alat peraga untuk sistem organ. Dari lembar kerja ideasi tersebut, kami kemudian membuat batasan berdasarkan hasil masukan dari teman kelompok, teman kelas, dan dosen mata kuliah. Di sini ada ide yang pertamanya itu ada membuat media pembelajaran diorama untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam materi ekosistem. Ide yang kedua ada membuat labeling pada tumbuhan sekitar sekolah untuk memudahkan dalam mempelajari materi plante. Ide yang ketiga ada membuat media pembelajaran berbasis video interaktif. Yang keempat ada membuat media pembelajaran diorama untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam materi ekosistem. Yang kelima itu membuat media pembelajaran ILKPD interaktif pada mata pelajaran biologi. Di sini ide-ide yang tadi sudah dibatasi itu sesuai dengan kondisi ekstrim. Sesuai kondisi ekstrim itu ada ide membuat media pembelajaran berupa modul Merdeka Belajar yang terintegrasi dengan sumber belajar digital. Membuat media pembelajaran monopoli untuk meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi tingkat organisasi kehidupan. Yang ketiga ada membuat alat peraga untuk materi sistem organ. Yang keempat ada membuat media pembelajaran diorama untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam materi ekosistem. Dan yang kelima ada membuat labeling pada tumbuhan sekitar sekolah untuk memudahkan dalam mempelajari materi plante. Selanjutnya ada tahap konvergen atau pemungutan suara. Tadi ide-ide yang sudah dibatasi berdasarkan kondisi ekstrim ini kemudian dilakukan pemungutan suara. Jadi setiap kelompok memiliki 8 kuota suara yang terdiri dari 3
kuota suara untuk ide yang memiliki dampak paling besar dengan simbol bintang, dan 3 kuota suara untuk ide yang membutuhkan usaha paling kecil atau mudah dilakukan dengan simbol yang simbol hati. Kemudian di sini ada ide yang pertama, itu membuat labeling pada tumbuhan sekitar sekolah untuk memudahkan dalam mempelajari materi plantek. Dampak paling besarnya itu ada 2, kemudian usaha paling kecilnya juga ada 2. Yang ide yang kedua, membuat media pembelajaran berupa modul Merdeka Belajar yang terintegrasi dengan sumber belajar digital itu memiliki dampak paling besar 3 dengan usaha paling kecilnya 3. Kemudian yang ketiga ada membuat media pembelajaran berbasis video interaktif itu memiliki dampak paling besarnya itu memiliki 2 suara, sedangkan usaha paling kecilnya itu memiliki 1 suara. Ide yang keempat itu membuat media pembelajaran diorama untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam materi ekosistem. Dampak paling besarnya tidak memiliki suara, kemudian usaha paling kecilnya itu memiliki 1 suara. Ide yang terakhir, ide yang kelima, itu membuat modul belajar yang interaktif dalam bentuk flexbook pada mata pelajaran biologi itu dampak paling besarnya memiliki 1 suara dan usaha paling kecilnya itu memiliki 1 suara juga. Ya, pemungutan suara tadi dibentuk dalam grafik. Di sini dapat kita lihat bahwa suara yang paling banyak itu ada pada ide yang kedua, yaitu dengan membuat media pembelajaran berupa modul Merdeka Belajar yang terintegrasi dengan sumber belajar digital. Kemudian ada tahap konvergen atau tahap diskusi. Jadi pada tahap ini kami berdiskusi berdasarkan hasil voting untuk mengembangkan ide tersebut agar dapat dirancang sedemikian rupa menjadi sebuah produk. Satu ide terpilih dari hasil voting itu ya ide yang kedua, itu membuat media pembelajaran berupa modul Merdeka Belajar yang terintegrasi dengan sumber belajar digital. Ya, sekian dari saya. Ya, selanjutnya masuk kepada fase prototype. Setelah tadi dilalui fase idiot, kemudian akan berlanjut pada fase ini. Nah, pada tahap ini, versi produk yang paling kecil dengan beberapa fitur akan dihasilkan. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki solusi masalah yang sebelumnya dihasilkan pada tahap fase idiot. Nah, prototipe ini biasanya bisa diuji dalam tim sendiri ataupun di luar tim. Jadi ketika nanti ada masukan, maka kita sang pembuat prototipe ini akan melakukan perbaikan lagi sehingga nanti akan dihasilkannya prototipe yang benar-benar bagus. Nanti setelah melakukan perbaikan, maka barulah dilanjutkan menuju ke fase tes, yaitu untuk menguji apakah prototipe modul Merdeka yang kita buat untuk mata pelajaran biologi ini sudah sesuai atau belum untuk siswa, seperti itu. Nah, ini dia hasil dari prototipe yang telah kami buat, yaitu modul Merdeka Sistem Reproduksi. Di sini yang pertama ada bagian cover, lalu yang kedua ada daftar isi, dan yang ketiga ada pengantar. Di mana di halaman pengantar ini terdapat capaian pembelajaran fase F, yaitu fase kelas 11 untuk kurikulum Merdeka. Lalu ada elemen pemahaman sains, dan yang terakhir ada elemen keterampilan proses. Nah, untuk halaman selanjutnya kami memasukkan kompetensi dasar dan juga indikator-indikator yang harus dicapai pada sistem reproduksi. Nah, untuk halaman selanjutnya ini adalah fase pertama dari modul Merdeka yang kami buat, yaitu fase mulai dari diri, di mana pada fase ini nanti peserta didik akan menjawab pertanyaan faktual terkait dengan materi pembelajaran. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini ada barcode. Nah, barcode ini merupakan barcode yang berisi artikel kumpulan berita-berita faktual yang dikaitkan dengan materi yang akan dibahas.
Selain itu, di bawah barcode di sini ada link di mana nanti peserta didik juga dapat mengakses melalui link tersebut. Nah, dari artikel yang kami berikan, nanti peserta didik diminta untuk memaknai apa isi artikel tersebut dan apa kaitannya dengan materi yang akan dipelajari. Nah, setelah peserta didik mengerjakan penugasan tersebut, kemudian nanti peserta didik akan mengunggahnya. Nah, unggahnya kemana? Unggahnya kepada link yang ada di QR Code kedua ini, di mana QR Code kedua ini merupakan tempat mengumpulkan jawaban atas artikel yang ada pada kegiatan mulai dari diri, yang merupakan tugas individu, di mana di bawahnya juga ada link yang dapat diakses apabila peserta didik tidak dapat menggunakan barcode-nya. Selanjutnya adalah fase eksplorasi konsep, di mana pada fase ini peserta didik akan mempelajari materi-materi pembelajaran berdasarkan dengan sumber belajar yang telah kami sajikan. Nah, sumber belajarnya itu dapat mencangkup materi tertulis ataupun link video terkait materi. Bisa teman-teman lihat di bagian bawah sini ada yang namanya QR Code, di mana QR Code ini yang akan mengarahkan peserta didik ke video pembelajaran terkait dengan materi. Fase selanjutnya adalah fase ruang kolaborasi, di mana pada fase ini peserta didik akan mengerjakan penugasan terkait dengan materi yang dibahas pada modul Merdeka. Nah, apa sih isi dari ruang kolaborasi ini? Di dalam ruang kolaborasi terdapat tujuan pembelajaran dan juga petunjuk kerja. Jadi, isinya adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam menyelesaikan penugasan yang ada di ruang kolaborasi. Dalam ruang kolaborasi ini, penugasannya dikerjakan secara berkelompok. Contohnya seperti ini, di mana kami telah membagikan setiap materi untuk masing-masing kelompok. Seperti di sini, kelompok 1 akan membahas terkait dengan bagian-bagian organ luar dari sistem reproduksi pria. Sedangkan untuk kelompok 2, mereka akan membahas struktur dan fungsi bagian-bagian organ dalam pada sistem reproduksi pria. Selanjutnya adalah menuju ke fase demonstrasi kontekstual, di mana pada fase ini nanti peserta didik akan mempresentasikan hasil diskusi dari kegiatan yang telah dilakukan di ruang kolaborasi, di mana nanti setiap kelompok akan memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ke kelompok yang menyajikan. Selanjutnya adalah fase elaborasi pemahaman, di mana pada fase ini peserta didik akan mengelaborasikan pemahaman yang sebelumnya didapatkan dari kegiatan eksplorasi konsep dan juga ruang kolaborasi. Nah, kegiatan elaborasi ini akan dipimpin oleh guru dalam memvalidasi hasil dari presentasi kelompok guna sebagai proses konfirmasi atau klarifikasi. Nah, pada tahap elaborasi pemahaman ini, kami juga menyediakan beberapa tugas yang dapat dikerjakan oleh peserta didik, di mana pada tahapan ini, peserta didik akan mendapatkan penugasan terkait dengan materi yang telah dibahas. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk memperkuat pemahaman materi pada topik yang dibahas untuk peserta didik. Nah, tugas-tugas ini kami lampirkan dalam bentuk QR Code yang dapat langsung di-scan atau juga dapat melalui link yang ada di bawah QR Code. Nah, hal tersebut kita implementasikan dalam pengerjaan word wall yang akan dikerjakan oleh peserta didik yang dapat diakses secara langsung. Berikut ini adalah work wall yang telah kami buat untuk fase elaborasi. Di sini ada terkait sistem reproduksi pria, lalu ada peranan hormon progesteron, dan juga ada proses dari gametogenesis. Selanjutnya adalah fase koneksi antar materi, di mana pada fase ini peserta didik akan membuat suatu karya berupa esai atau infografis terkait dengan materi yang dibahas
dan mengaitkannya dengan materi lain, sehingga nanti akan terbentuknya keterpaduan antar satu materi dengan materi yang lainnya. Nah, kalau misalnya bisa dilihat di sini ada QR code dan juga ada link, di mana QR code dan link ini merupakan tempat pengumpulan jawaban atas penugasan koneksi antar materi yang telah dilakukan oleh peserta didik. Kemudian, penugasan koneksi antar materi ini merupakan penugasan individu. Kemudian ada fase terakhir yaitu fase aksi nyata, di mana pada fase ini peserta didik akan membuat proyek sesuai materi yang telah dipelajari. Nah, pembuatan proyek ini berupa poster yang dikerjakan secara berkelompok. Setelah itu, kemudian mereka baru akan mempresentasikan hasil pekerjaan tersebut di depan kelas. Nah, kemudian di sini ada juga QR code dan ada link yang merupakan tempat pengumpulan jawaban atas penugasan dari aksi nyata yang merupakan tugas kelompok. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi mengenai modul Merdeka yang telah kami buat, teman-teman dapat mengakses modul Merdeka tersebut pada QR code berikut. Setelah fase prototipe, kemudian kami banyak mendapat masukan dari dosen pembimbing, rekan kelompok lain, dan juga peserta didik terkait dengan prototipe yang telah kami buat. Yang pertama, kami disarankan untuk memperbaiki font size pada modul Merdeka. Lalu yang kedua, kami disarankan untuk memperbaiki desain tampilan cover pada modul Merdeka agar covernya sesuai dengan tipe penggunanya, yaitu siswa SMA kelas 11. Yang ketiga, kami disarankan untuk menambahkan satu kertas lembar kerja kosong yang akan digunakan untuk mengerjakan penugasan yang ada di fase ruang kolaborasi. Nah, yang keempat, kita disarankan untuk memperbaiki ukuran QR code agar ukurannya itu dapat diseragamkan. Nah, setelah melakukan perbaikan atas masukan-masukan yang telah kami dapatkan, maka langkah selanjutnya ialah fase tes, di mana pada fase testing ini atau pengujian akan dilakukan terhadap user atau pengguna dari produk prototipe yang telah kami buat. Di sini user atau penggunanya adalah peserta didik yang duduk di kelas 11.4 dan juga 11.2 pada sekolah mitra. Nah, kenapa kami memilih 11.4 dan 11.2? Hal ini karena pada sekolah mitra, kelas yang mendapatkan pelajaran biologi untuk tingkat kelas 11 itu hanya ada di 11.4 dan 11.2. Hal ini karena sekolah mitra sendiri telah menggunakan kurikulum Merdeka sejak tahun pelajaran 2023 sehingga tidak semua kelas 11 itu mendapatkan mata pelajaran biologi gitu. Karena itulah kami memilih dua kelas tersebut untuk fase testing ini. Nah, setelah kami melakukan fase testing atau uji coba, didapatkan hasil uji coba yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik sangat aktif dalam kegiatan pembelajaran biologi baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, peserta didik dapat mengutarakan pendapatnya terkait materi yang dipelajari. Yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik untuk berani tampil dalam mempresentasikan hasil kerja kelompoknya pada tahapan ruang kolaborasi dan juga aksi nyata. Berikut ini adalah hasil dokumentasi pada kegiatan yang telah kami lakukan. Di sini ada kegiatan bersama kelompok dalam mendiskusikan materi yang ada pada fase ruang kolaborasi. Kemudian di sini terlihat adanya kegiatan presentasi untuk tiap kelompok dalam mempresentasikan hasil diskusi mereka pada tahap ruang kolaborasi dan mempresentasikannya pada tahap demonstrasi kontekstual. Hasil uji coba selanjutnya yaitu dari prototipe ini menghasilkan proyek pribadi berupa infografis terkait dengan penugasan pada fase koneksi antar materi, di mana peserta didik membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah dipelajari pada hari itu.
Mereka juga dapat membuat keterkaitan antara materi tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh poster yang telah dibuat secara individu pada fase koneksi antar materi. Selanjutnya, hasil uji coba berikutnya yaitu menghasilkan proyek berupa poster yang dikerjakan secara berkelompok terkait dengan materi yang kemudian nanti akan dipresentasikan kepada seluruh rekan di dalam kelas. Berikut adalah poster yang telah dibuat secara berkelompok, yaitu ada penyakit sifilis, penyakit gonore, terus terkait radang panggul, dan juga terkait penyakit trichomoniasis. Berikut adalah dokumentasi ketika peserta didik melakukan presentasi hasil karya mereka berupa poster untuk penugasan pada fase aksi nyata. Nah, kemudian untuk teman-teman yang ingin melihat secara langsung bagaimana penugasan yang telah dikerjakan oleh peserta didik terkait dengan penugasan yang ada di prototype, teman-teman dapat mengaksesnya secara langsung pada QR Code berikut. Yang terakhir, hasil uji coba menunjukkan bahwa evaluasi terkait pemahaman peserta didik terkait dengan materi yang telah dipelajari mendapatkan hasil yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai yang dikerjakan oleh peserta didik. Berikut ini adalah hasil nilai peserta didik pada evaluasi materi sistem reproduksi pada fase elaborasi, yaitu tadi penugasan melalui workbook. Berikut adalah ulasan dari peserta didik di mana mereka telah mengimplementasikan modul Merdeka Belajar pada materi sistem reproduksi, di mana dalam hal ini terkait pada panduan dan informasi. Sebanyak 94,4% dari total keseluruhan peserta didik menyatakan bahwa modul dijelaskan dengan deskripsi yang jelas. Selain itu, sebanyak 91,3% peserta didik menyatakan bahwa modul memiliki panduan yang mudah dipahami. Selanjutnya, sebanyak 93,8% dari total keseluruhan peserta didik di kelas 11-4 menyatakan bahwa modul memiliki rumusan tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, sebanyak 90,6% peserta didik menyatakan bahwa panduan untuk meminta bantuan dalam modul tersedia dengan baik. Berikut adalah ulasan dari peserta didik mengenai materi yang ada dalam pada modul, di mana sebanyak 90,6% peserta didik menyatakan bahwa modul memiliki kesesuaian dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, sebanyak 90,6% peserta didik menyatakan bahwa materi mendukung pencapaian dalam tujuan pembelajaran. Sebanyak 81,3% peserta didik menyatakan bahwa materi yang ada dalam modul sesuai dengan kemampuan berpikir penggunanya, yaitu mereka sebagai peserta didik. Selanjutnya, sebanyak 90,6% peserta didik menyatakan bahwa materi yang ada dalam modul sesuai dengan perkembangan iptek. Sebanyak 96,9% peserta didik menyatakan bahwa materi yang ada dalam modul menjelaskan konsep atau teori sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Sebanyak 87,5% peserta didik menyatakan bahwa penyajian materi dalam modul disusun secara berurut. Selanjutnya, sebanyak 84,4% peserta didik menyatakan bahwa cangkupan materi yang ada dalam modul Merdeka sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sebanyak 81,3% peserta didik menyatakan bahwa penggunaan istilah-istilah ataupun ilustrasi yang ada dalam modul Merdeka sangat mudah mereka untuk pahami. Selanjutnya, sebanyak 93,7% peserta didik menyatakan bahwa pemberian contoh maupun ilustrasi mudah mereka pahami. Untuk selanjutnya, seluruh peserta didik menyatakan bahwa ringkasan materi mencakup seluruh materi yang disajikan dalam modul. Untuk selanjutnya, 84,4% peserta didik menyatakan bahwa durasi waktu penggunaan modul sesuai dengan materi yang disajikan. Selain itu, sebanyak 84,4% peserta didik menyatakan bahwa ejaan dan tata bahasa yang digunakan dalam modul mudah untuk mereka pahami. Dan yang terakhir, sebanyak 93,8% peserta didik menyatakan bahwa penulisan materi dalam modul tersusun secara teratur. Berikut adalah ulasan dari peserta didik mengenai bagian evaluasi yang terdapat pada modul Merdeka pada materi sistem reproduksi. Sebanyak 87,5% peserta didik menyatakan bahwa di dalam modul memiliki ketersediaan dalam petunjuk pengerjaan soal.
Sebanyak 90,6% peserta didik menyatakan bahwa latihan soal yang ada di dalam modul mendukung tujuan pembelajaran. Sebanyak 87,5% peserta didik menyatakan bahwa ketersediaan waktu sesuai dengan jumlah dan tingkat kesukaran yang ada dalam modul. Setelah itu, 90,6 peserta didik menyatakan bahwa soal-soal pada modul Merdeka menyediakan petunjuk pengerjaan latihan ataupun penugasan. Dan yang terakhir, sebanyak 90,6% peserta didik menyatakan bahwa hasil ujian diberi ulasan atau balikan dalam media. Berikut adalah ulasan dari peserta didik mengenai desain dan fasilitas yang ada pada modul Merdeka. Sebanyak 90,7% peserta didik menyatakan bahwa modul Merdeka mudah digunakan. Sebanyak 93,8% peserta didik menyatakan bahwa QR Code dan tautan atau hyperlink pada modul Merdeka akurat. Sebanyak 87,5% peserta didik menyatakan bahwa modul Merdeka dapat dijalankan tanpa adanya kerusakan. Selain itu, sebanyak 87,6% peserta didik menyatakan bahwa modul Merdeka memberikan fasilitas interaktif bagi penggunanya. Sebanyak 93,7% peserta didik menyatakan bahwa dalam modul Merdeka, baik huruf, angka, maupun simbol itu ditulis dengan jelas. Sebanyak 90,7% peserta didik menyatakan bahwa gambar visual atau grafik pada modul Merdeka sangat baik. Dan yang terakhir, sebanyak 96,9% peserta didik menyatakan bahwa pewarnaan pada isi media di dalam modul Merdeka sangat baik. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi mengenai proposal inovasi modul Merdeka pada materi sistem reproduksi. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.